Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini bertepatan dengan tanggal 30 September, suatu hari yang sangat bersejarah bagi warga Indonesia, bagi Republik Indonesia, karena di tanggal yang sama terjadi peristiwa pemberontakan G30 September yang dipelopori oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Oke teman-teman, di video ini saya ingin mungkin berbagi pengalaman ya tentang beberapa buku yang pernah saya baca mengenai G30 SPKI. Jadi ada beberapa buku yang menurut saya menarik ya, selain buku yang pernah saya baca terutama waktu SD dulu tentang bagaimana proses pemberontakan itu terjadi. Saya juga baca beberapa buku lain ya, antara lain waktu saya di SMP di Sanawiyah, saya baca sebuah buku judulnya Barang Siapa Menyebar Angin Akan Menuai Badai. Nah, barang siapa menebar angin akan menuai badai. Mungkin nanti saya kasih gambarnya di sini ya kalau dapat fotonya. Nah, di dalam buku itu digambarkan, dan ini memang sebuah buku yang ditulis di masa Presiden Soeharto ya. Dan di buku itu memang terlihat jelas bahwa penulisnya itu sangat condong kepada Orde Baru, dan digambarkan bahwa buku ini mengandung beberapa hasil wawancara dan juga catatan yang terjadi dalam persidangan para pelaku ya, dan juga tokoh-tokoh G30 SPKI, termasuk juga pidato-pidato Presiden Soekarno. Jadi di situ penulisnya menghimpun informasi bahwa memang Bung Karno, beliau ini sebenarnya tahu apa yang akan terjadi. Beliau tahu, dalam beberapa kesempatan ada cuplikan-cuplikan kata-kata beliau yang dikutip oleh buku tersebut yang menyatakan bahwa beliau sebenarnya tahu bahwa PKI sedang merencanakan sesuatu. Dan buku ini juga memberikan gambaran kepada saya saat itu bahwa Bung Karno sebenarnya beliau memang dalam kondisi mengetahui bahwa akan ada gerakan tersebut ya. Nah, ini memang mungkin bisa berbeda pendapat ya, karena memang sejarah itu kan ditulis dengan banyak faktor ya, pasti ada pendorong-pendorongnya. Kenapa penulisnya menulis seperti itu? Bisa jadi ada juga dorongan politik dari penguasa saat itu, yaitu penguasa Orde Baru. Tetapi di situ memberikan gambaran bahwa Bung Karno memang saat itu sudah mengetahui bahwa kondisi perpolitikan nasional saat itu memang dalam kondisi yang cukup dramatis dan juga berisi konflik ya. Ada konflik ideologi yang cukup tajam saat itu. Maka di situ kita bisa mendengar ya, dan juga membaca dalam pidato-pidato Bung Karno, memang beliau terlihat sudah merasa akan ada suatu peristiwa yang seperti itu ya. Tetapi ini belum menjadi fakta mutlak ya, karena namanya sejarah. Saya juga hanya bisa menceritakan apa yang pernah saya baca, dan itu sudah sekian puluh tahun yang lalu ya. Nah, selanjutnya ada sebuah buku lagi yang menurut saya menarik. Ini saya baca ketika saya di Gontor. Saat itu ada sebuah buku yang berjudul Siapa Sebenarnya Soeharto. Nah, buku ini menarik sekali karena buku ini memberikan kepada saya gambaran lebih luas ya tentang apa sih yang terjadi sebelum G30 SPKI, terutama apa sih yang dilakukan Pak Harto sebelum tanggal 30 September itu. Nah, teman-teman sekalian, ternyata buku ini mengungkap bahwa sebelum kejadian tersebut, para tokoh-tokoh PKI yang menyusup dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia saat itu mereka sebenarnya sudah mengetahui dan juga memberitahu ya tokoh-tokoh yang dianggap penting ya bahwa akan ada kejadian seperti itu. Dan
kalau kita melihat posisi Pak Harto, beliau ini bisa dikatakan adalah salah satu komandan strategis. Beliau Panglima Kostrad ya, komando strategis. Artinya posisi beliau sangat penting sebenarnya. Nah, kemudian buku itu akhirnya memberitahu bahwa sebelum kejadian tersebut, Pak Harto didatangi oleh tokoh PKI dan beliau ditanya apakah ingin bergabung. Nah, Pak Harto saat itu, kalau dalam buku tersebut ya yang saya baca, yang saya ingat, mohon maaf kalau ada kesalahan nanti bisa dikabari saya gitu ya. Itu di situ beliau memberikan jawaban yang diplomatis, yang artinya beliau tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Artinya beliau bersikap netral. Jadi beliau mengetahui kejadian itu dan dianggap oleh tokoh PKI yang datang saat itu bahwa Pak Harto tidak akan mengganggu, tidak akan menjadi penghalang. Nah, tapi yang terjadi, Pak Harto karena beliau mungkin memiliki jiwa patriotisme, selain itu beliau juga memiliki kecerdasan ya, yang kita tahu beliau ini memang tokoh yang sangat penting ya dalam proses kemerdekaan Indonesia. Beliau selalu mendampingi Jenderal Sudirman, bahkan melakukan serangan umum ya 11 Maret dan juga tahun, kalau nggak salah tahun 1949 ya, beliau melakukan serangan umum di Jogja itu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan tanggal. Nah, jadi beliau akhirnya yang dilakukan Pak Harto saat itu adalah beliau menggerakkan pasukan yang ada di luar Jakarta dibawa ke Jakarta. Nah, karena itulah beliau ini sudah memiliki pasukan yang cukup ya untuk menangkal dan meredam pemberontakan PKI. Karena itulah ketika Letkol Untung mengepung RRI dan kemudian membuat sebuah propaganda dan pidato, di situ Pak Harto sudah siap dengan pasukannya yang sudah dibawa ya beberapa hari sebelumnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Seingat saya di luar Jakarta ya, pokoknya kalau tidak salah di daerah Jawa Tengah ya, itu dibawa kemudian dibawa ke Jakarta. Nah, karena itulah ada pasukan di Jakarta dalam jumlah besar ya yang nanti melindungi istana dan juga RRI. Jadi begitu Untung keluar tuh isinya sudah pasukannya Pak Harto semua dan beliau sudah siap menangkap semua gembong-gembong PKI saat itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini memang Pak Harto memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau bisa memahami situasi yang ada dan bisa mengendalikannya. Nah, saya baca ya buku biografi dan saya memang suka sekali baca buku biografi. Ini biografinya Pak Harto. Ini biografinya Bung Karno. Saya akan selanjutnya mengulas sedikit ya tentang apa yang pernah saya baca dari buku ini, dan dua-duanya sudah saya tamatkan ya, cuman udah jauh-jauh hari ya dan belum saya baca lagi. Nah, kalau di buku ini ya, di buku ini Pak Harto memang beliau itu orangnya bisa dikatakan tenang dan sangat cool ya. Beliau itu punya prinsip namanya 3 ojo. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh. Kagetan itu jangan kagetan ya, kita bahasa Indonesia tahu lah ya. Ojo gumunan, gumunan itu jangan heran. Kemudian ojo dumeh, jangan macem-macem. Jadi beliau itu memang tipe-tipe orang Jawa yang sangat meyakini kekuatan dari takdir gitu ya. Jadi beliau mensikapi segala sesuatu itu dengan tenang dan tidak kaget. Nah, karena itulah ketika terjadi gerakan 30 SPK itu, ya beliau sudah siap ya, beliau tidak kaget. Tapi beliau melakukan hal-hal yang beliau anggap penting, dan saat itu memang yang penting adalah mengembalikan stabilitas nasional ya. Dan di sini kita kemudian nanti ada hubungannya juga dengan yang namanya surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Nah, Pak Harto sendiri, beliau dalam buku ini ya, beliau itu memang menganggap bahwa Bung Karno dalam kondisi yang sulit. Kenapa? Karena di satu sisi Bung Karno, beliau sejak muda sudah memiliki paham nasionalisme, persatuan nasional yang tidak boleh membedakan antara satu anak bangsa dengan yang lain. Artinya yang Islam, yang nasionalis, yang komunis semua boleh hidup. Karena itu ketika rakyat dan juga Pak Harto meminta supaya PKI itu dibubarkan ya, itu Pak
Karno, Bung Karno tidak menjawab ya, tidak merespon itu, tidak dilaksanakan, karena memang beliau dari jauh-jauh hari sejak muda sudah meyakini bahwa itu tidak boleh dilakukan ya. Beliau menganggap bahwa PKI juga bagian dari anak bangsa yang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Tetapi hal itulah kemudian yang membuat nanti Bung Karno akhirnya menyerahkan kepada Pak Harto ya. Mungkin ada sebuah video juga ya, Anda bisa lihat di YouTube ya, yang menceritakan bagaimana Pak Harto sendiri menceritakan kondisi yang terjadi saat itu, bahwa memang Bung Karno ini beliau sudah dalam kondisi yang, dan saat itu ya memang akhirnya menjadi sebuah isu yang membuat popularitas Bung Karno menjadi menurun drastis ya. Sebelum G30S beliau masih dianggap kuat ya, popularitasnya masih tinggi, tapi setelah terjadi peristiwa itu beliau dianggap tidak mampu mengendalikan stabilitas politik, dan akhirnya beliau popularitasnya menurun ya. Nah, jadi seperti itu, dan itu akhirnya yang membuat Pak Harto muncul, dan beliau dianggap sebagai tokoh yang bisa dikatakan menjadi pembaharu ya di masa itu, karena beliau menjadi harapan baru bagi bangsa Indonesia saat itu. Dan memang yang bagus dari politik Indonesia adalah Pak Harto tidak melakukan kudeta dengan keras ya. Jadi proses yang terjadi adalah musyawarah di MPRS. Maka saat itu akhirnya Bung Karno diturunkan dan diganti dengan Pak Harto. Dan memang ketika peristiwa 11 Maret itu ya, dan ini mungkin yang menjadi hal yang bisa dikatakan salah satu kontroversi ya, terutama sebagian menganggap bahwa Super Semar ini adalah transfer kekuasaan kepada Pak Harto, tetapi memang sebenarnya Pak Harto sendiri juga menyadari bahwa itu adalah mandat dari Presiden untuk Pak Harto mengendalikan kondisi ya, mengendalikan stabilitas nasional. Dan kalau dikatakan ya Pak Harto itu jarang ikut rapat, dan juga beliau itu dikatakan tidak datang ketika penandatanganan surat perintah 11 Maret itu. Kalau di buku ini yang saya tahu ya, beliau itu saat itu sedang sakit ya, beliau sedang kurang sehat, maka beliau tidak hadir, termasuk ketika ada beberapa jenderal yang datang kepada beliau kemudian meminta beliau untuk meminta Bung Karno untuk menandatangani surat perintah 11 Maret. Saat itu beliau kalau yang masih saya ingat ya, dalam buku ini beliau katakan beliau sedang tidak sehat. Karena itu beliau juga tidak datang dalam beberapa rapat ya, karena beliau sedang kurang sehat. Tetapi itu ya Allah alam ya, karena namanya peristiwa sejarah sudah masa lalu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan yang di sini ya, dan beliau juga memang di dalam buku ini Pak Harto akhirnya beliau hanya berusaha ya, yang sering beliau ucapkan yaitu adalah mikul dhuwur mendem jero ya. Beliau hanya berusaha untuk mengungkap kebaikan dari Bung Karno dan juga menutupi aib yang ada yang bisa ditutupi begitu ya. Dan kalau di sini memang di dalam buku ini, biografi Bung Karno ini ditulis sebelum terjadinya G30S PKI. Jadi memang sudah masuk tahun 60-an ya, tetapi memang di sini tidak masuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberontakan tersebut. Tetapi di sini dimasukkan ketika terjadi pemberontakan tahun 49. Nah, saat itulah memang Bung Karno dengan tegas ya, beliau menyatakan pilih mana, Bung Karno atau Soekarno-Hatta atau PKI, dan pastinya Bung Karno tetap menang ya secara popularitas. Dan memang kalau di buku ini ya, ini kalau Anda baca di bagian-bagian akhir ya, beliau ini setelah 20 tahun menjadi presiden, itu beliau memang sudah merasa bahwa masa-masa sudah mulai dekat ya, bahwa beliau merasa bahwa ajal sudah mendekat, dan beliau sudah mulai merelakan bahwa suatu hari nanti beliau akan wafat. Dan di akhir buku ini
beliau menyatakan bahwa ya sebagaimana orang muslim ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah Bung Karno ini seorang muslim sejati. Beliau sholat 5 waktu, bahkan beliau juga pernah haji ya, yang itu tidak bisa kita pungkiri. Dan kalau Anda baca sampai akhir di sini pun beliau masih meyakini adanya malaikat ya, bahwa nanti ketika beliau wafat beliau akan ditanya amal perbuatannya ya, yang baik dan yang buruk. Itu beliau ceritakan kepada Cindy Adams, yang Cindy Adams ini orang Amerika ya. Maka beliau memang seorang muslim sejati ya, meskipun beliau banyak dituduh sebagai komunis, tapi beliau memang adalah seorang yang benar-benar beragama ya, beragama Islam dengan baik. Dan bahkan kalau Anda baca buku ini, Bung Karno itu beliau meminta untuk ketika wafat nanti ditutup jenazahnya, peti jenazahnya itu, keranda jenazahnya dengan bendera Muhammadiyah. Maka beliau ini memang seorang aktivis Muhammadiyah, terutama ketika beliau diasingkan di Sumatera Barat ya, beliau aktif dan sangat loyal kepada Muhammadiyah. Karena itu ditulis dengan jelas sekali di bagian akhir bahwa beliau ini ingin nanti ketika meninggal jenazahnya ditutup dengan kain yang berlambang Muhammadiyah. Tetapi kemudian beliau ganti, oh jangan deh, kalau Muhammadiyah ditaruh nanti semua ormas minta ditaruh juga, begitu ya. Jadi memang meskipun ya di bagian-bagian akhir dari masa pemerintahan Bung Karno nuansa PKI begitu kuat, tetapi di sini kita bisa baca bahwa beliau memang seorang muslim. Meskipun tentu saja kita tidak bisa memungkiri ya bahwa dalam buku ini pun beliau menceritakan dengan cukup vulgar bahwa salah satu ya adalah ya namanya manusia, dan ya beliau kan salah satu kecintaannya adalah wanita dan keindahan wanita ya. Bahkan Anda juga mungkin pernah baca ya bahwa beliau ini menikah sekian kali ya, kalau tidak salah ada 9 istri beliau. Dan beliau pun memang itulah yang menjadi, bisa dikatakan, kalau beliau sendiri di sini mengatakan bahwa sebenarnya kecintaan beliau kepada wanita dan juga ya kehidupan glamor itu sebenarnya merupakan kompensasi bagi beliau, karena beliau sejak kecil itu hidupnya susah ya. Jadi kalau Anda baca di sini, hidup beliau itu memang susah banget ya, terutama waktu masa-masa kecil ya, apalagi di masa penjajahan saat itu. Maka beliau menganggap bahwa ketika beliau dewasa dan akhirnya bisa menjadi presiden, beliau sedikit banyak ingin mencari kompensasi dari penderitaan beliau di masa lalu. Nah itulah yang membuat menurut saya kenapa Bung Karno kalau kita lihat dari stabilitas itu lebih kuat Pak Harto ya, karena Pak Harto beliau bisa dikatakan tirakatnya lebih kuat ya. Jadi beliau istrinya 1 ya, dan itu langgeng sampai akhir. Sedangkan dan beliau tidak banyak, ya itulah salah satu prinsipnya Pak Harto, ojo dume ya. Beliau tidak banyak macam-macam. Walaupun ya banyak juga ya kritik-kritik dan problem yang ada dalam masa pemerintahan Pak Harto. Tetapi kalau menurut saya memang Pak Harto secara tidak langsung adalah penerus Bung Karno ya. Jadi Bung Karno lah beliau yang mewujudkan sistem presidensial ala Indonesia yang disebut dengan demokrasi terpimpin, yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto, yang ternyata di Indonesia cukup sukses ya. Indonesia bisa stabil dan keluar menjadi salah satu macan Asia di masa Pak Harto. Oke teman-teman, itu mungkin ya cerita-cerita saya untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.